Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, setiap dari kita pernah mengalami kegagalan. Setiap dari kita pernah merasakan pahitnya kenyataan yang jauh dari harapan. Ada yang bertahan namun tak sedikit yang akhirnya menyalahkan keadaan. Sejatinya suka dan duka adalah sunatullah yang pasti menghampiri kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang terus merasa duka dan tidak pula terus dalam duka. Allah pun mengingatkan kita agar tidak putus asa dan bersedih ketika dilanda duka, seperti tersurat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas kembali tema yang sangat menarik, yakni ketika harapan jauh dari kenyataan. Seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio, ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. Seger ya hari ini, kita hijau-hijau gini ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, kita lanjutkan. Saya ingat betul beberapa kali dan sering kali sebenarnya kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Hilman tuh selalu bilang tidak ada sebenarnya menyakiti diri kita. Hanya ekspektasi kita saja. Nah ini sangat masuk dengan tema kita hari ini. Tapi kan yang namanya manusia kan selalu punya harapan, selalu punya asa. Bagaimana ya kita sebagai seorang muslim harus kemudian mereset mindset supaya ya kita siap dengan apapun yang akan terjadi nanti. Tafadhol. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ketika harapan tak kunjung menjadi kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya di antara nikmat yang Allah berikan ke dalam hati kita adalah saat kita masih punya kemampuan untuk berharap. Ya. Maka sebenarnya berharap itu boleh. Ya. Dan itu di antara ciri orang yang hidup, dia masih punya harapan. Betul. Yang disimpan di hati, digenggam dalam jiwa, dan kemudian ingin direalisasikan dengan anggota tubuh yang Allah titipkan juga kepadanya. Maka kalau ditanya, bolehkah kita berharap? Boleh. Boleh. Nah, seringkali yang menjadi persoalan yang kemudian nanti menyakitkan seseorang adalah ketika harapannya itu tidak kunjung menjadi kenyataan, bukan salah harapan, tapi salahnya kepada siapa dia berharap. Nah, ya. Maka ketika ada pertanyaan selanjutnya, apa yang sering jadi salah dalam harapan? Bukan harapannya, tapi kepada siapanya kita berharap. Itu yang salah. Nah, apa kesalahannya? Ketika seorang manusia berharap kepada selain Allah, itu yang jadi masalah. Kan yang membuat kita sering patah hati, sakit hati, kecewa, ada dua. Satu, kita terlalu berharap kepada makhluk. Ya. Nah yang kedua, kita juga terlalu berharap kepada diri kita sendiri, yang kita pun juga adalah seorang makhluk gitu. Nah itu yang kemudian menjadi titik awal mengapa seseorang itu bisa dikatakan patah harapan gitu ya, sakit hati dengan harapan. Maka yang harus dipahami oleh kita, tidak ada salah dengan harapan kita, yang salah adalah bagaimana cara kita menyandarkan harapan kita. Apakah harapan kita ke Allah atau harapan kita ke makhluk? Okay. Jika harapan itu ke makhluk, siap-siap. Berharap kepada makhluk itu adalah patah hati yang disengaja. Paling disengaja. Semakin kita berharap, maka semakin menyiapkan patah hati yang akan timbul dalam diri kita. Makanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah menyampaikan, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Pokoknya ya siap-siap aja. Dan biasanya Allah itu menguji, Bamila, pemirsa, dengan apa yang kita harapkan dan kita cintai gitu. Jadi misalnya mohon maaf ya, kalau kita bagi dalam beberapa variabel gitu. Ya keluarga gitu ya, harta, pangkat gitu ya. Kemudian kedudukan dan seterusnya. Ketika kita mengejar ini sebagai
sebagai bentuk harapan yang kita tuju, maka biasanya kita pun juga akan dibuat sakit hati dengan 4 harapan ini. Orang terlalu berharap ke keluarga, ketika dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka ada fase di mana dia pun juga akan sakit hati dengan keluarga. Ya, suami diuji oleh istri, istri diuji oleh suami, diuji oleh orang tua, anak-anak, dan seterusnya. Terlalu berharap dengan harta, ya siap-siap kita juga akan dikecewakan dengan harta itu. Berharap dengan pangkat jabatan, ya siap-siap kita juga akan dibuat patah hati dengan pangkat jabatan itu. Maka sebenarnya yang mengizinkan seseorang itu sakit hati dengan keadaannya itu bukan keadaan itu, tapi dirinya yang mengizinkan untuk patah hati dengan itu, karena dia salah menempatkan harapan yang seharusnya harapannya hanya kepada Allah, tapi dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah ini menarik. Bagaimana mendudukkan harapan kita itu supaya tujuannya itu untuk Allah. Nah, nanti kita akan bahas ya, teman. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Harapan Jauh dari Kenyataan. Kita lanjutkan akhirnya. Tadi kan sudah jelas ya bahwa ketika kita rasanya sakit hati, kecewa itu karena kita salah menempatkan harapan. Betul. Karena kita menempatkan harapannya kepada makhluk, harusnya kepada Allah. Nah, bagaimana kemudian menempatkan harapan kepada Allah itu tuh bentuknya seperti apa? Silakan. Iya, jadi ketika kita berharap hanya kepada Allah, maka yang terjadi adalah sikap-sikap yang kita hadirkan pun juga akan beriringan dengan apa yang Allah suka. Ada orang yang ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, ada yang mampu ridho menerima. Tapi tidak sedikit, ada orang yang kemudian gelisah, marah, murka, benci dengan harapan, aku berharap A, kenapa yang datang B gitu. Nah, di sini ada miss sebenarnya. Missnya apa? Yang membedakan antara tipe orang pertama yang ridho dengan tipe orang yang kedua apa? Orang yang pertama itu karena dia berharapnya ke Allah gitu. Maka saat harapannya tak sesuai kenyataan, dia akan kembalikan ke Allah. Bukankah semua Allah yang kasih? Bukankah semua Allah yang mengatur? Kenapa kita harus marah dengan satu kenyataan yang sesuai dengan harapan? Iya, kita maunya begini, tapi Allah maunya begitu kan. Berarti yang sering jadi salah dalam harapan kita itu bukan harapannya. Tapi cara kita menyandarkan harapan itu. Nah, orang yang sakit hati, stres, frustasi, nauzubillah memilih jalan yang tidak baik, ketika harapan tak sesuai kenyataan, karena dia terlalu menyandarkan kepada sesuatu selain Allah. Nah, maka pada akhirnya yang perlu kita bahas adalah what next gitu. Ketika harapan ini tak sesuai kenyataan, gimana caranya? Maka jawabannya adalah back to Allah, kembalikan ke Allah. Karena tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali semuanya atas izin dan kehendak Allah. Setuju ya? Setuju. Bahkan pada satu keinginan kita yang tidak terjadi pun, hakul yakin ada kebaikan yang sedang Allah titipkan di dalamnya. Kita punya mau, tapi Allah punya mau. Kira-kira kemauan siapa yang paling baik? Sudah pasti Allah. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Pasti keinginan Allah. Nah, yang membuat orang itu stres ketika harapannya tak sesuai kenyataan, kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang saya inginkan tuh harus terjadi karena ini yang terbaik untukku. Padahal tidak. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka sikapnya apa sih sebenarnya yang paling penting? Ridho. Dan sikap ridho dengan ketentuan Allah itu adalah puncak ibadah yang paling tinggi. Jadi kalau Mbak Mila, pemirsa bertanya, AA, puncak ibadah apa yang paling tinggi? Ridho dengan ketentuan Allah. Dan itu harus dihadirkan oleh seorang muslim. Mbak Mila dikasih kebahagiaan, nerima nggak? Dengan senang hati. Dengan senang hati. Kenapa? Karena sesuatu yang membahagiakan ya, menyenangkan hati, sesuai dengan mungkin dengan yang kita mau atau ekspektasi kita gitu. Tapi dalam hati yakin nggak bahwa itu semua dari Allah? Iya.
Yakin. Yakin. Oke. Artinya kalaupun kita punya ikhtiar sebelumnya, kita yakin kan ini di dalamnya Ada kehendak ada juga. bagian Ada kehendak bagi- Allah. ya, Oke. Sekarang dibalik. Kita dapat sesuatu yang menyedihkan. Iya. Kenapa nggak bisa nerima? Kadang-kadang iya ya, Ahilman. Denial gitu loh. Kenapa? Bukankah kita merasa bahwa ini pun Iya. ada bagian campur tangan Allah? Betul. Pasti kan? Karena tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi Terjadi melainkan semuanya atas izin Allah. Nah, saya ingin bilang begini. Samakan dong porsinya. Iya. Ketika engkau dapat bahagia engkau nerima, kenapa ketika engkau dapat sedih enggak nerima? Bukankah sumbernya sama? Sama. Betul. Dua-duanya dari Allah. Maka tidak ada masalah dengan harapan ketika tak kunjung jadi kenyataan. Yang jadi masalah adalah apa sikapmu ketika harapanmu tak sesuai dengan kenyataan itu. Oke. Maka sikapnya apa? Ridho. Ridho. Dilatih terus. Dilatih terus. Ilman ya. Ridho itu apa sih? Menerima. Menerima. Oke. Nah pertanyaannya, gimana caranya bisa menerima? Ahilman, kan ridho itu juga pasti berkaitan dengan bagaimana cara pandang kita terhadap Allah ya. Salah Ya. satunya adalah kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Betul. Betul Ahilman Betul. ya? Udah cocok jadi muridnya ya. Jadi Masya Allah. nerima, nah kan jawaban Nah, pertanyaannya, gimana cara nerima? Husnuzon ke Allah. Allah, oke. Kan gitu ya? Iya. Berprasangka baik ke Allah. Kenapa? Ana inda dhonni abdibi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita udah prasangka baik sama Allah, maka yang akan dibayangkan oleh kita, apapun yang terjadi, Yang baik. karena ini datang dari Allah yang maha baik, pasti baik. Oke. Nah yang membuat kita jadi berat, karena kita memikirkan masalahnya. Contoh, ini contoh ya, ini Iya. kita bawa real. Iya. Kita diuji di keluarga. Misalnya, istri diuji oleh suami, suami diuji oleh istri. Pertanyaannya, yang kita pikirkan lebih banyak mana? Pasangan kita yang uji kita atau Allahnya? Kadang-kadang malah ke pasangan kita. Waktu kita habis ke situ sebenarnya. Kita akan bertanya-tanya, Kok gini sih? kenapa sih? Aku teh kurang apa? Padahal aku sudah memberi yang terbaik. Terbaik. Tapi kenapa dia tuh mengkhianati aku? Itu yang akan kita pikirkan. Karena mikirnya ke Itu orang ada yang ke nyakitin orangnya, kita. betul. Tapi sekarang ganti. Coba, kalau kita lagi dikasih masalah sama pasangan, yang kita pikirin Allah, kira-kira yang dibayangkan ketika mikirin Allah apa? Ya akan keluar kalimatnya. Saya sih ya Ahilman ya, kalau saya ada di posisi itu, Iya. ketika saya, ya Allah, saya berdoa sama Allah, saya minta, dan pasti Allah akan kasih solusi. Oke, terus? Ya itu Ahilman. Itu next jauhnya. Iya. Tapi kalimat sederhananya apa? Kira-kira yang kebayang sederhana, kalau yang dipikirin bukan makhluk, tapi Allahnya kira-kira apa? Yang akan nguatin kita. Ya Allah, Allah itu selalu ada, Allah maha baik, ya kan? Allah nggak mungkin menzolimi hambanya. Oke, terus? Apalagi Ahilman Jadi banyak. kalimat-kalimat afirmasi itu yang akan muncul kan? Iya. Kalau kita mikirin ke manusia, Minta tolong sama iya. Allah. Udah. Kalau kita mikirin ke manusianya, maka yang terbayang adalah negatifnya. Iya, betul Kok dia sih. tega nyakitin saya, kok dia tega mengkhianati saya, kok dia tega zolimin saya. Itu mikirnya manusia, wajar. Iya. Tapi kalau kita mikirnya ke Allah, Allah kan maha baik. Allah nggak mungkin nyakitin saya. Kalaupun aku rasa sekarang tuh nggak enak, tapi aku percaya Allah nitipin sesuatu yang Iya, baik-baik iya, buat iya. saya. Maka nanti Mbak Mila, ada 3 ayat pemirsa di dalam Al-Quran. Yang mudah-mudahan ini bisa jadi guidance bagi kita agar mampu nerima segala ketentuan yang Allah kasih, Mbak Mila. Iya. 3 ayat. 3 ayat, boleh Ahilman. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. 216. Ya. Ini ayat favorit saya banget. Oh ya. Isinya kurang lebih seperti ini. Dan boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk. Padahal baik dalam pandangan Allah. Dan boleh jadi kamu anggap baik sesuatu itu. Padahal buruk dalam pandangan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu. Sedangkan kamu tidak tahu. Iya. Jadi saya belajar ya. Kalau dapat sesuatu yang tidak sesuai Nggak dengan enak. harapan saya kembalikan ke Allah. Iya, Hilman kamu punya mau, tapi Allah juga punya mau. Dan kamu harus yakin, maunya Allah tuh lebih baik daripada apa yang kamu mau. Karena Allah maha baik. Ya. Allah tidak mungkin ngasih yang gak baik untuk hambanya. Sekalipun ada sesuatu yang gak baik menurut pandangan kita, itu mah karena bodohnya kita aja. Gak ngerti apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita. Betul. Masya Itu Allah. satu. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita.
Artinya apa pemirsa? Jika hari ini kita mendapatkan sesuatu yang rasanya pundak kita tuh berat gitu. Hati kita tuh berat. Ingat rumusnya. Kamu dititipkan masalah itu karena Allah tahu. Kita mampu. Pundakmu kuat untuk menerima beban itu. Kenapa nggak yang lain? Yang lain nggak kuat, kita kuat. Masya Allah. Pertanyaannya, Allah aja percaya sama kita. Kok bisa-bisanya kita nggak percaya sama kemampuan kita? Kan kira-kira gitu rumusnya. Terus diingetin lagi, bukankah sebelum ini kamu sudah melewati hal-hal berat yang pernah kamu jalani? Dan kamu selesai dengan itu. Terus kenapa sekarang kamu dapat masalah yang berat kamu nggak mau nyelesain? Kemarin aja udah selesai. Dan itu kamu percaya kamu bisa gitu. Maka diingat lagi, oh iya, kenapa aku dapat sesuatu yang gak sesuai harapanku? Allah lagi nyiapin pundakku untuk lebih kuat. Makanya ada nasihat dari guru saya, ketika engkau ditimpa masalah, jangan ingin cepat selesai masalahmu sebelum Allah memberikan hikmah di balik masalah itu. Karena yang terindah itu bukan solusi, tapi yang terindah itu hikmah, pelajaran. Setuju Ahilman. Apa nih yang jadi bikin kita tambah baik dengan keadaan ini gitu. Dan pasti memang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada hikmah. Ada hikmah. Nggak mungkin terjadi dengan coincidence ya, dengan pertanyaannya kebetulan gitu kan. hikmahnya mau digali atau mau udahlah kita lewatkan aja ya. Begitu saja. Nah, yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kita telaah terjemahan secara konteks Arabnya dalam ilmu nahwu misalnya, itu kalau diterjemahkan begini, bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Jadi sebenarnya Allah tuh nitipin satu kesulitan kepadamu karena Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untukmu. Cuman kenapa ya, kita tuh kadang-kadang suka nggak bisa ngelihat kebaikan itu. Fokusnya tuh sama hal yang nggak enak. Karena fokusnya sama yang nggak enak. Makanya tadi kalau kita fokusnya sama masalah, capek, betul. Tapi kalau kita fokusnya sama Allah, jadi terbuka semua jawaban-jawaban. Dan ada solusi kita. Ya. Itu diulang lagi 2 kali ya. Iya. Ahilman, itu untuk menegaskan. Maka sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Masih nggak yakin keneh kalau bahasa Sunda gitu. Masih nggak yakin juga. Keneh. Diingetin lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah membuat skenario hatimu patah ketika tidak sesuai harapanmu dengan kenyataanmu karena Allah ingin hadir di dalamnya. Boleh jadi selama ini kamu lupa gitu, kamu terlalu berharap sama kemampuanmu sehingga kamu pada akhirnya jatuh dengan harapanmu itu. Padahal kalau harapanmu selama ini digantungkan ke Allah, gak akan pernah ada kalimat ketika harapan tak kunjung jadi kenyataan. Gak ada. Karena harapan kita ya belum tentu jadi harapan Allah. Tapi harapan Allah untuk kita pasti yang terbaik untuk kita. Nah tinggal pertanyaannya kita mau mendudukan yang mana porsinya. Tinggal melihat ya cara pandangnya. Dan kita harus tahu betul Rob kita tuh seperti apa ya Ahilman ya. Dan ya Allah tuh maha baik. Maha baik. Tidak ada yang gak baik yang Allah kasih sama kita. Kalaupun kita anggap itu gak baik karena bodohnya kita. Karena kurangnya pengetahuan kita. Makanya barang siapa yang mampu menjadikan dirinya untuk berharap kepada Allah, maka dia akan dihiasi dengan kelembutan hati sehingga dia punya kebaikan dalam hidup. Tapi siapa saja yang hatinya ya diisi dengan harapan kepada makhluk atau kepada sesuatu selain Allah, maka siap-siap dia pun juga akan dibuat sakit hati dengan harapan itu. Tinggal pilih aja ya. Sekarang pertanyaannya mau milih seperti apa gitu. Makanya kalau ada pertanyaan ketika harapan tak kunjung jadi kenyataan. Kalau bagi saya versi seseorang yang lagi belajar. Panjang tuh dilanjutin lagi tuh. Lagi belajar untuk makin yakin ke Allah. Pada akhirnya nggak ada kalimat harapanku tak kunjung sama dengan kenyataan. Enggak ya. Karena bagi orang beriman semuanya baik-baik saja. Dan Allah itu pasti akan memberikan solusi. Asal kita mendekat padanya ya. Betul. Jadi kalimatnya bagi orang beriman semuanya jadi baik-baik saja. Jangan khawatir ada Allah. Iya. Ahilman, ini yang juga jadi pertanyaan. Jadi perbedaan antara harapan dan angan-angan. Ya. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Harapan Jauh dari Kenyataan. Ahilman, kita lanjutkan. Ya. Jadi perbedaan antara angan-angan dan harapan itu apa? Karena sependek yang saya tahu, kalau dalam Islam ya, kita tuh tidak boleh panjang angan-angan. Iya. Silakan Ahilman. Iya, ada 2 indikator sederhana untuk melihat apakah ini harapan atau angan-angan. Yang pertama adalah lihat pada usaha yang dihadirkan. Usaha, oke. Jadi kalau ada seseorang punya keinginan tanpa usaha, namanya angan-angan. Oke. Kalau seseorang punya keinginan disertai usaha, itu berharap, boleh. Tapi ingat, berharapnya hanya ke Allah, oke. bukan menyandarkan pada usaha yang dia lakukan. Nah yang kedua, pada tujuannya. Kan angan-angan itu menginginkan sesuatu yang di luar gitu. Di luar batas kemampuan yang Allah titipkan kepada dirinya. Nah sedangkan harapan kayak mimpi gitu. Oke. Kita punya mimpi kan terukur. Iya, Walaupun oke. gapailah mimpi setinggi langit. Ya kan, kalaupun kau jatuh, kau akan jatuh di atas bintang-bintang gitu kan. Tapi kan tetap ada apa? Tetap ada batas gitu, ada tujuan. Nah yang jadi angan-angan ketika nggak ada usaha, ketika tujuannya melebihi batas kemampuan yang Allah titipkan kepada dirinya. Maka pentingnya melibatkan Allah dalam setiap keinginan yang kita miliki. Untuk apa? Jika keinginanmu tercapai, kamu tidak akan sombong. Dan ketika keinginanmu tidak sesuai dengan harapanmu, maka kamu tidak akan putus asa. Ini 2 nih. Ya. Pentingnya melibatkan Allah dalam setiap harapan yang kamu punya. Pentingnya melibatkan Allah dalam setiap cita-cita yang kamu inginkan. Untuk apa? Ketika kamu berhasil, tidak akan membuatmu sombong. Ya. Dan ketika kamu pun gagal, tidak akan membuatmu putus asa. Maka panjang angan-angan itu mendekatkan kita dengan satu kehancuran. Terlalu berangan-angan, punya mimpi, tapi dia nggak ada usaha. Ibaratnya kalau sekarang begini, ada bahasa mungkin Mbak Mila sering temukan. Akan indah pada waktunya. Ya. Ada kan status begitu ya? Banyak, sering didengar. Jadi pagi-pagi kerja. Itu untuk mempuk-puk, menenangkan diri sendiri sebenarnya akan kan. indah pada waktunya itu terjadi ketika kita menanam kebaikan-kebaikan untuk indah pada waktunya. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya. Iya, bagaimana mungkin akan indah pada waktunya kalau kita tidak menanam kebaikan. Kalau kita nggak menanam harapan-harapan itu gitu. Maka berharap boleh. Yang tidak boleh berangan-angan. Maka hati-hati dengan angan-angan semu, apalagi angan-angan udah semu lagi. PR banget ya Ini kayaknya. PR banget. Aduh, ini jadi udah satu beban. angan-angan semu gitu, nggak ada usahanya lagi. Itulah, udahlah ya. Akhirnya kan orang jadi terombang-ambing dengan harapan, seolah-olah dia berharap padahal dia berangan-angan. Karena nggak ada usahanya dan tujuannya melebihi batas kemampuannya. Makanya nanti dalam berharap ya, kita harus percaya diri. Menurut Mbak Mila apa itu percaya diri? Yakin? Terus? Yakin terhadap apa? Jadi ini saya kayak dites nih ya. Bukan. Oke. Tapi gini Ahilman, maksudnya kalau kita punya harapan kita harus percaya diri. Percaya diri. Percaya diri itu artinya gini sih kalau saya memahaminya. Saya harus berikhtiar semaksimal mungkin. Berharap sama Allah. Dan percaya Allah itu pasti akan memberikan jawaban terbaik versi Allah ya, apapun itu. Nah ini jawaban Mbak Mila yang sudah sering ngaji, alhamdulillah ya. Kan percaya diri itu seringkali dipahami begini. Percaya diri adalah percaya dengan kemampuan diri sendiri, gitu kan? Nah kalau saya memahami, percaya diri adalah ketika seseorang percaya bahwa Allah bersamanya. Dan membersamai dirinya untuk memberikan apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Jadi percayanya bukan karena dia, tapi percayanya karena Allah bersama dengan dia. Ibaratnya begini. Satu kali ada kisah, contoh begini. Ada seorang anak yang sama orang tuanya itu disuruh jalan mendaki ke sebuah tempat yang tinggi. Si anak tuh jawab begini, ayah nggak mungkin aku ke sana. Aku masih kecil. Kakiku nggak akan kuat sampai ke sana. Si anak jawab begitu. Kata si ayahnya, cobainlah paksain. Bisa. Maka si anak lakukan. Pakai kakinya, pakai tangannya, pakai tubuhnya, pakai semua yang dia punya untuk mengikuti apa yang Allahnya minta. Sampai pada titik si anak bilang begini, nggak bisa ya, nggak bisa. Saya udah ngeluarin semua kemampuanku, nggak bisa. Sampai ayah bilang begini, ada satu yang kamu nggak pakai, ada satu yang kamu belum pakai.
Kata si anak, enggak, udah semua kok. Udah semua. Kata si ayahnya, ada satu yang belum kamu pakai untuk mencapai tempat tinggi yang ayah minta tadi. Apa kira-kira menurut Mbak Mila? Apa ya? Nggak tahu. Oke, saya jawab ya. Langsung dijawab sama Ahilman maksudnya. Kata si ayah, ada satu yang belum kamu pakai untuk mencapai ketinggian itu. Keyakinan kepada Allah. Nggak tahu deh jadinya gimana. Jawabannya adalah kamu nggak minta tolong sama ayah untuk nemenin kamu nyampe ke ketinggian itu. Kamu terlalu pede nak dengan kemampuan. Padahal kamu tuh nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Udah tahu lemah. Nah kalau dianalogikan, sekarang yang ngasih masalah hidup kita tuh kan diizinkan Allah ya. Kita diuji diizinkan Allah. Kita punya harapan tak kunjung jadi kenyataan juga diizinkan oleh Allah. Ini kamu nih lemah nih hambaku. Pertanyaannya ketika kamu lemah, kamu masih mau terpenjara dengan kelemahanmu? Atau udah saatnya kamu bilang sama Allah, ya Allah hamba tuh lemah. Bantu hamba ya Allah untuk nyampe pada harapan yang hamba inginkan. Masya Allah. Jadi iya, semuanya harus jalan ya. ini yang harus dipikirkan. Makanya dalam berharap ya, gantungkan harapanmu hanya sama Allah. Agar saat nanti kamu menjalaninya, kamu akan lebih tenang. Kalau sukses, tidak akan membuatmu sombong. Kalaupun gagal, tidak akan membuatmu putus asa. Karena semuanya dalam bingkai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, menakjubkan perkara orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Setiap perkara bagi orang beriman itu semuanya baik. Dan itu hanya didapatkan oleh orang beriman saja. Gimana keadaannya? Ketika dia diberikan kebahagiaan, dia bersyukur. Karena itu baik baginya. Dan dia percaya itu juga dari Allah. Dan jika dia diberikan kesulitan, dia pun bersabar. Karena itu baik baginya. Karena dia percaya di dalamnya pun pasti ada campur tangan Allah yang mengizinkan itu terjadi bagi dirinya. So, dua ya tadi ya. Mulai hari ini kayaknya nggak keluar lagi kalimat harapan tak kunjung kenyataan. Hey pemirsa, gitu. Jangan putus asa. Nah ini terakhir sebenarnya closing statement bagi mungkin saudara-saudara kita yang masih merasa ya Allah ini kok pertolongan Allah masih jauh ya. Kok aku udah di ujung pengharapannya ini. Kok aku masih putus asa ya. Aku harus bagaimana nih gitu. Bagaimana apa yang ingin Ahilman sampaikan? Iya. Jika ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup, maka jangan pernah jauh dari Allah. Karena yang menitipkan banyak kebaikan kita hanya Allah. Maka apa sikapnya? Zikir. Apa itu zikir? Ada 4 sikap. 1, mengingat Allah. 2, menyebut nama Allah. 3, mendekat kepada Allah. 4, meminta kepada Allah. Mengingat. Jadi kalau kita lagi dikasih ujian, langsung ingat Allah. Kalau kita lagi dikasih masalah, sebut nama Allah. Kalau kita lagi dikasih cobaan, ngedeketin Allah. Lakukan apa yang Allah suka, tinggalin apa yang Allah benci. Dan yang keempat, baru minta sama Allah. Jadi kadang-kadang kita suka loncat langsung. Langsung minta tapi nggak nginget, nggak nyebut, dan nggak ngedeket ke Allah. Masya Allah. Ini rangkaian. Nanti kita bahaslah seperti apa poin ini. Di next episode ya, Ahilman. Aplikasinya seperti apa. Amin. Ahilman terima kasih. Sama-sama. Ilmunya hari ini Masya Allah sekali bermanfaat. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.